Shalom. Selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita pujikan Bapakku datang padamu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini, di mana Engkau mengumpulkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah sekolah minggu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin. Kita lanjut memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian hula-hula. Hula hula
Shalom, selamat pagi buat anak-anak kelas 6 remaja. Bagaimana keadaan kalian semua di rumah? Saya berdoa supaya kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dalam pemeliharaan Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan pelajaran tentang kuasailah lidahmu. Kita akan membuka Alkitab kita dan membaca di dalam Amsal 12 ayat 19. Amsal 12 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Saya ulangi lagi, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Judul dari pelajaran pagi ini adalah kuasailah lidahmu. Bagaimana cara kita menguasai lidah kita? Pertama, jagalah lidahmu. Dengan cara bagaimana? Pertama, jangan berbicara sebelum berpikir. Artinya berpikirlah sebelum berbicara. Dalam Amsal 15 ayat 28. Yang kedua, jangan membicarakan hal-hal yang jahat, atau yang kotor, atau sumpah, atau perkataan yang tidak sopan. Yang ketiga, jangan memfitnah atau menggunjing orang lain, atau bahasa Jawanya ngerasani orang lain. Yang selanjutnya, jangan mengucapkan perkataan yang tidak jujur atau berbohong. Yang selanjutnya, jangan mengeluarkan perkataan yang melukai orang lain. Kuasailah lidahmu. Yang pertama, jagalah lidahmu dengan cara yang saya sudah sampaikan tadi. Jangan berbicara sebelum berpikir. Yang kedua, jangan membicarakan hal yang jahat atau yang tidak sopan atau sumpah. Yang ketiga, jangan bergunjing atau memfitnah orang lain atau ngerasani. Yang keempat, jangan mengucapkan perkataan yang tidak jujur atau berbohong. Dan selanjutnya, jangan mengeluarkan perkataan yang melukai orang lain. Kuasailah lidahmu yang kedua adalah jadilah bijaksana. Bagaimana kita bisa apa yang harus dilakukan supaya kita bisa menjadi bijaksana? Pertama, ucapkanlah perkataan yang positif. Perkataan yang positif yang membuat orang lain merasa nyaman atau meninggalkan kesan yang baik buat saudara-saudara kita. Yang kedua, berbicara sedikit mungkin atau jangan terlalu banyak berbicara. Karena di dalam banyak bicara akan ada banyak kesalahan. Yang ketiga, jadilah bijaksana adalah berbicara dengan lemah lembut, tidak menggerutu, atau tidak menyalahkan orang lain. Jadilah bijaksana. Yang keempat adalah dapat menyimpan rahasia orang lain. Di saat orang lain menceritakan tentang kepribadiannya atau sesuatu hal yang penting atau rahasia buat dia, janganlah kita membocorkannya kepada orang lain. Artinya kita harus dapat menjaga rahasia. Yang selanjutnya, kuasailah lidahmu adalah perkataan kita harus ramah dan membawa sukacita. Artinya, biarlah dalam perkataan kita haruslah memberikan pujian. Memberikan pujian, artinya suatu pujian yang tulus akan mencerahkan suatu hari yang membosankan. Setiap perkataan pujian itu akan menyenangkan buat orang lain. Yang kedua, percakapan kita atau di saat kita berbicara dengan orang lain, hendaklah itu pembicaraan yang akrab. Jangan seperti menimbulkan pertengkaran. Akrab, menyenangkan buat orang lain. Dan selanjutnya, perkataan yang ramah membahas sukacita adalah hendaklah kita bisa meminta maaf.
apabila dalam perkataan kita itu menyinggung perasaan orang lain atau melukai perasaan orang lain. Karena di saat kita meminta maaf, itu akan melegakan hati dan memberikan kebahagiaan. Yang selanjutnya, perkataan yang ramah membahas sukacita adalah perkataan yang memberikan dorongan atau dukungan dan support. Jadi menguasai lidah dari pelajaran yang kita baca saat ini, pelajaran yang kita pelajari saat ini adalah jagalah lidahmu. Yang kedua, jadilah bijaksana dalam berkata-kata atau mengucapkan suatu perkataan. Dan biarlah yang ketiga, perkataan kita itu harus membawa sukacita dan menyenangkan baik orang lain. Dari ketiga hal ini saya bisa rangkum kita bisa lihat dalam Amsal pasal 16 ayat 24. Saya akan bacakan Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi biarlah perkataan kita menyenangkan orang lain. Karena perkataan yang menyenangkan adalah seperti madu bagi hati dan obat bagi tulang-tulang kita. Dari pelajaran kita pagi ini, saya mengajak kita untuk belajar menguasai lidah kita. Berusaha untuk menjaga lidah kita. Menjaga setiap perkataan kita. Dan hendaklah kita bijaksana di dalam mempergunakan mulut dan lidah kita ini. Dan selanjutnya adalah biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu menyenangkan hati orang lain. Bukan hanya menyenangkan hati orang lain, tapi menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, untuk bisa menguasai lidah kita membutuhkan waktu dan latihan. Diperlukan waktu dan latihan agar dapat menguasai lidah dengan benar. Dan satu hal yang penting, kita membutuhkan Tuhan Yesus, kita membutuhkan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus menguasai mulut dan lidah kita. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita dikontrol oleh Roh Kudus. Dan menjadi berkat, setiap perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini tentang menguasai lidah kita dengan pertolongan Tuhan. Pasti kita bisa untuk melakukannya. Kita akan berdoa. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Di mana Engkau belajar, mengajarkan kami untuk belajar menguasai mulut dan lidah kami. Secara manusia kami memiliki kelemahan dan kekurangan. Bahkan kami tidak mampu. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau. Kami mengundang Engkau Roh Kudus masuk dalam hidup kami. Untuk menguasai mulut dan lidah kami. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah kami itu menjadi berkat bagi orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.